Saudara, kejatuhan ekonomi dunia sudah di depan mata saudara. Tahun depan, tahun 2022, dunia akan mengalami krisis ekonomi global. Kejatuhan yang sangat besar sepanjang sejarah akan terjadi pada tahun 2022, yaitu pada Maret 2022. Bursa saham akan jatuh, bursa keuangan dunia akan jatuh, semuanya akan jatuh, berimbas sampai ke Asia. Dan negara kita juga kemungkinan besar akan kena imbasnya, dan rupiah akan mencapai level 18.000 per US dollar. Nah, peramalan tentang kejatuhan ekonomi ini diprediksi oleh Oracle Omaha, sang investor nilai terbesar, yaitu Warren Buffett, idola saya itu pada akhir 2020, ya, sekitar bulan Desember 2020 dia sudah memprediksi bahwa tahun 2021 akan terjadi kejatuhan ekonomi global, ya. Tapi dia tidak menyebutkan di bulan apa kejatuhannya. Setelah saya menghitung dan menurut pengalaman saya sebelum itu, bahwa kejatuhannya akan terjadi pada bulan Oktober 2021. Ternyata pas mendekati bulan Oktober, jadi September akhir-akhir, sudah terjadi ada informasi tentang kasus kredit, ya, kasus perusahaan pengembang properti terbesar, yaitu di China, Evergrande, mengalami kejadian yang luar biasa, krisis hutangnya, ya, itu sampai 400 triliun rupiah, ya, kalau dihitung, ya, 400.000 triliun. Nah, ini suatu masalah yang cukup besar. Nah, pemerintah Bank Sentral China sudah mengantisipasinya, jadi sudah mengintervensi pasar dengan menggelontorkan 20 miliar US dollar untuk mengamankan pasokan. Jadi mengamankan likuiditas di pasar. Tapi kondisi perusahaannya belum terbenahi, dan ini menjadi bom waktu, ya, istilahnya. Jadi diprediksi bahwa ini kejadian Evergrande ini nanti seperti yang terjadi pada tahun 2008, yaitu bank investasi terbesar, perusahaan investasi terbesar Lehman Brothers yang sudah berdiri sejak 158 tahun itu mengalami kebangkrutan di tahun 2008, dan ini akan terjadi juga dengan kemungkinan besar dengan Evergrande, tapi di tahun depan. Karena tahun ini, hari ini Senin 4 Oktober, dari chartisnya itu bursa dunia itu akan naik karena harga minyak sudah mencapai level $75 per barel, dan juga harga CPO batubara sudah melambung naik, otomatis bursa dunia bergerak naik karena terdorong dari kenaikan harga-harga saham batubara, minyak sawit, CPO, minyak, dan lain-lain. Nah, jadi kemungkinan besar kalau diprediksi untuk tahun ini tidak terjadi krisis, dan bursa akan bergerak ke arah positif sampai tahun depan. Bulan Januari masih euforia, Februari masih euforia, dan Maret akan kejatuhan pasar terbesar di dunia sepanjang sejarah akan terjadi pada Maret 2022. Jadi Anda harus antisipasi bahwa kondisi yang paling parah akan terjadi tahun depan, yaitu pada Maret 2022. Sebelum Warren Buffett memprediksi kejatuhan pasar market, krisis ekonomi global pada tahun 2022 bulan Maret, saya adalah salah satunya orang pertama di dunia yang sudah bisa membaca bahwa akan terjadi kehancuran ekonomi dunia pada Maret 2022. Oke. Tanda tanya sudah jelas. Saya mengamatinya, saya ini hidup, ya. Darah daging saya kalau dicor itu semuanya tentang kejadian tentang bursa saham, dan karena saya juga termasuk broker forex dan trading forex selama saya bekerja, ya. Saya mulai menyukai hal-hal ini itu sejak saya masih pakai celana pendek biru, yaitu masih SMP. Saya sudah melihat bahwa dalam bulan Oktober ini juga pada tahun 1987 itu dalam sehari itu Dow Jones, ya, indeks Dow Jones Amerika itu, indeks saham Amerika jatuh 500 poin dalam sehari. Itu dikenal, itu hari Senin juga, ya. Itu dikenal dengan namanya Black Monday, ya. Kejatuhan itu luar biasa banget pada tahun itu. Dan pada tahun 1992 ada seorang broker investasi, broker terkenal, broker trading, broker forex terkenal, yaitu Nick Leeson, ya. Pada tahun 1992 dia
melakukan trading option ya, option pound sterling ya terhadap US ya. Itu yang membuat kejatuhan pound sterling terhadap US. Dan akhirnya bank investasi terbesar itu Baring Base mengalami kebangkrutan pada tahun 1995. Nah, kejadian-kejadian luar biasa itu dan berlanjut juga pada tanggal 2 Juli saya ingat tuh, itu saya sedang melakukan skripsi, yaitu 2 Juli tahun 1997 itu terjadi krisis finansial Asia ya, krisis dikenal dengan nama krisis moneter Asia, dimulai dari kejatuhan mata uang baht Thailand ya. Nah, pada saat itu benar-benar sangat luar biasa, dikenal dengan istilahnya Tom Yam Kung krisis, yaitu mata uang baht jatuh sangat dalam satu hari sehingga menyebabkan menyebar ke seluruh Asia Tenggara pada saat itu. Nah, akhirnya mengimbas ke mata uang peso ya Filipina. Akhirnya pertumbuhan Filipina jadi 0% pada saat itu, benar-benar hancur mata uang peso. Akhirnya berimbas ke Malaysia, sementara terus berimbas ke Indonesia, dan rupiah benar-benar jatuh dalam dari 2000 sampai akhirnya ke level mendekati 18.000. Dan pada saat itulah terjadi pengalihan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Rezim Soeharto jatuh pada tanggal 21 Juni tahun 1998. Nah, itu kejadian sangat luar biasa. Dan berikutnya 10 tahun kemudian itu kejadian yang sangat luar biasa juga, krisis utang juga, subprime mortgage. Jadi saya bilang kasus Evergrande ini itu adalah pengembang properti ya. Selalu yang pemicu krisis global, krisis finansial itu tidak jauh dari masalah utang dan masalah properti. Krisis Asia juga kebanyakan karena masalah properti juga, masalah utang. Krisis utang ini yang penyebab kehancuran ekonomi global. Nah, yang saya amati tahun 2008 juga itu yang kebangkrutan perusahaan investasi besar yang sudah berdiri 158 tahun, yaitu Lehman Brothers, itu menyebabkan imbasnya sampai kemana-mana, sampai sebagian negara kena krisis itu, yaitu mengenai derivatif utang. Jadi utang di sektor kredit perumahan ya, krisis jadi nama subprime mortgage itu. Akhirnya jadi itu untuk tidak bisa menutupi yang utang yang semakin ini, akhirnya mengimbas ke banyak perusahaan-perusahaan yang telah investasi ke dalamnya. Nah, itulah krisis yang terjadi tahun 2008. Dan nanti seharusnya itu biasanya dikatakan bahwa siklus 10 tahunan. Nah, tidak terjadi dan akan terjadi pada tahun, karena ini selalu ada quantitative easing ya, selalu ada intervensi mengeluarkan dana lagi untuk mengamankan likuiditas terus di pasar. Nah, itu akan terjadi bubble nantinya. Itu Maret 2022 itu terjadi kejatuhan pasar yang sangat luar biasa. Ekonomi akan hancur-hancuran dan rupiah kita ini akan jatuh dalam, dan kemungkinan besar akan mencapai level di atas 18.000. Ekonomi Indonesia akan terpuruk. Mau ekonom kita yang jago bagaimanapun, mau Ibu Sri Mulyani waktu tahun 2008 dengan gebrakan dia mengamankan pasar dengan namanya keep buying, akhirnya kita tidak kena krisis subprime mortgage Amerika waktu pada era SBY. Itu pun tidak bisa terbendung nanti pada tahun 2022. Karena ini yang sangat besar. Ini ada masalah kebangkrutan Evergrande bisa terjadi pada tahun habis Imlek ya, habis India pasti Evergrande mengumumkan kebangkrutan. Terus yang berikut adalah mengenai krisis utang obligasi Amerika yang cukup parah ini. Mungkin tanggal 18 keputusannya Presiden Joe Biden bisa mengamankan likuiditas ya, bisa mengeksekusi itu keputusan itu. Jadi mungkin market, jadi tahun ini akan positif ya, berlanjut terus sampai ya November, Desember, dan euforia akan terjadi juga pada Januari 2022 dan sampai bulan Februari, dan bulan Maret akan kejatuhan market yang sangat luar biasa itu pada Maret 2022 pasti, karena yang tahun ini tidak terjadi, ditunda tahun 2022. Jadi ingat, saya adalah satu-satunya orang yang pertama di dunia ya, sebelum Warren Buffett memprediksi
untuk kejatuhan market ekonomi global tahun 2022 saya sudah duluan. Jadi saya menduluin guru saya Warren Buffett untuk menyatakan bahwa akan terjadi krisis global, krisis ekonomi dunia pada tahun 2022 bulan Maret. Oke. Nah, bagaimana dengan Anda yang sekarang lagi trading ya? Trading currency ya, valuta asing atau yang trading saham. Nah, inilah kesempatan di saatnya lagi ada krisis. Hari ini tanggal 4, saya katakan tanggal Senin 4 Oktober 2021. Ini market mulai bergerak bullish berarah ke positif. Market akan naik terus mulai sampai Oktober, November, Januari, Februari. Itu kesempatan Anda mengakumulasi modal Anda mengambil profit yang optimal. Anda harus long buy position di sini. Mulai dari pertama ya, kalau Anda trading currency ya, ada 5 currency besar ya, yang kalau Anda mau trading ya biasanya, yaitu kalau pertama mata uang euro against dollars ya. Euro against dollar itu yang sekarang di level 1.559 ya, 549. Anda targetnya itu bisa sampai ke 1.2330 ya. Anda trading pound sterling against dollar itu sekarang 1.3540-an. Nanti target sampai bulan Februari itu sudah di level 1.4450-an ya. Nah, sekarang begitupun juga dengan Aussie against US dollar itu yang sekarang di posisi hari ini ya 0.9306 itu akan Aussie 0.7279 akan menuju ke 0.8028 itu pada bulan Februari 2022. Oke. Untuk US dollar yen ya, US dollar Japanese ya, yang sekarang lagi menguat ya. Ini efeknya kurang begitu bagus dengan ekonomi Jepang ya. Nah, tapi pada sekarang mulai menurun, akan melemah sampai pada Februari 2022. Jadi Japanese yen yang 111.04 itu akan menuju ke 101.20 pada Oktober pada Februari 2022. Begitupun juga US dollar Swissie ya, Swiss franc US dollar itu dari 0.9306 hari ini akan menuju ke 0.8715 pada Februari 2022. Nah, kalau Anda yang suka trading saham, mungkin pergerakan saham akan positif ya, positif sampai Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Tapi kenaikannya mungkin sudah tidak begitu banyak ya. Mereka akan menuju ke level tertinggi lagi seperti Dow Jones itu akan menuju sekarang 34.300, mungkin akan pecah level tertinggi yang 35.500 poin sekian itu, level 35.500 itu akan pecah dari harga yang hari ini. Nah, itu akan pecah dan juga akan membuat rekor baru lagi. Saham akan naik itu mungkin pada bulan-bulan Januari itu tertinggi di sepanjang sejarah. Ya, begitupun juga Hang Seng juga akan tertinggi sepanjang sejarah. Jadi naik terus. Jadi Anda posisi long buy terus. Ini posisi market lagi bullish ini terus sampai Januari, Februari, sampai habis Shinshan, sampai habis tahun baru Imlek ya. Itu akan naik terus. Nikkei juga dari 28.392 hari ini itu akan menuju ke level 30.600 ya pada awal tahun 2022. Nah, emas, Anda kalau trading emas ya, emas ini akan menuju lagi ke yang bulan yang 2020 ya, pada bulan-bulan Agustus 2020 yang tertinggi itu pada level 2070 ya, 2071 ya, per troy ounce itu. Nah, nanti pada tahun depan Januari Februari itu harga emas dunia akan menuju ke level sana. Jadi siap-siap Anda yang mau ya, logam mulia pun Anda siap-siap untuk beli sekarang mumpung harganya masih murah. Atau kalau Anda mau trading featuresnya, Anda sekarang posisi buy karena
harga emas dunia akan menuju ke level 2000 lagi. Jadi tidak terjadi krisis tahun 2001. Market akan kembali ke positif. Tapi tahun depan siap-siap keluar. Ya, saya katakan bahwa Maret itu akan terjadi kehancuran global. Benar-benar sangat ekstrim ya. Sepanjang sejarah dunia ini yang terjadi paling parah itu adalah Maret 2022. Hati-hati, dari jauh hari saya katakan Maret 2022 akan kejatuhan pasar, kejatuhan ekonomi dunia, kehancuran global. Itu sangat sadis, dahsyat dibanding dari tahun 19 Great Depression tahun 1930, tahun 1997 krisis Asia, 2008 sekarang. Karena ini yang kena adalah Amerika, China, dua raksasa itu yang kena krisis. Ini akan imbasnya itu sampai kita ini akan kembali rupiah kita itu menuju 18.000 loh. Ingat, sangat. Sekarang nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Tanda-tanda itu sudah kelihatan. Stagnasi ekonomi itu sudah kelihatan. Ini adalah masa-masa konsolidasi. Ya, Anda lihat aja nanti kalau omongan saya katakan saya sejak pakai celana pendek warna biru, saya sudah melihat itu hal-hal itu. Saya sudah amati itu dari dulu. Kalau orang lain, kalau Anda yang mengamati pada saat Anda bekerja di perusahaan futures atau di perusahaan saham, saya dari sejak pakai celana pendek baju biru, saya sudah lihat berkembangnya itu. Saya waktu itu nonton sama orang tua saya, ya, kita lihat dunia dalam berita, kita lihat bagaimana itu TV hitam putih melihat kejatuhan pasar global Dow Jones itu. Jadi ya saya katakan Oracle of Omaha sudah mengatakan terjadi, tapi terjadinya tidak terjadi 2021. Kalau saya prediksi Oktober, tapi Oktober Evergrande cepat ditolong oleh pemerintah, intervensinya oleh pemerintah China dengan menggelontorkan 20 miliar US dollar di pasar untuk mengatasi likuiditas, tapi perusahaannya tidak dibenahi. Nah, inilah boroknya. Ini namanya bom waktu. Tunggu saja nanti habis India tahun depan, habis tahun baru Imlek akan kejatuhan luar biasa, market dunia akan hancur-hancuran dan kita otomatis negara berkembang ya kita kena imbasnya. Karena yang terjadi dengan Amerika dan China. Oke, ini sekian dari saya. Semoga Anda bisa pahami itu. Anda tahu, Anda sudah antisipasi. Jadi sekarang Anda posisi baik. Anda ini market akan bullish sampai akhir tahun, sampai Januari Februari. Tapi tahun depan Anda hati-hati. Anda catat omongan saya ini di video ini. Ya, sekian informasinya. Kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya tentang prediksi ekonomi global. Terima kasih, Anda boleh subscribe yang belum subscribe di bawah ini. Semoga sukses.